Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Shadaqallahul Azim. Hadirin jemaah Jumat Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan terutama kita senantiasa basahi lisan kita dengan perbanyak ucapan tahmid, perbanyak ucapan alhamdulillah atas segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wabil khusus nikmat yang terbesar dan yang paling utama dan yang paling terpenting dalam hidup kita adalah nikmat iman dan Islam yang masih Allah berikan, Allah tancapkan ke dalam dada-dada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat iman ini sampai ajal nanti datang menjemput kita dalam membawa gelar yang husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kehadirat junjungan alam suri teladan kita bersama Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabat serta pengikutnya yang setia termasuk kita bersama keluarga besar kita. Semoga Allah kumpulkan kita semua di Jannatul Firdaus bersama Rasulullah SAW, tidak kurang satu apapun, dan kita semua bisa sama-sama memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dalam surga kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah, ayat yang dikutip di awal adalah ayat yang termaktub dalam surat Yunus, surat nomor 10 ayat nomor 12, di mana pada ayat tersebut Allah menyindir manusia, termasuk menyindir kita. Allah berfirman dalam ayat tersebut, apa kata Allah? Wa idza massal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman. Allah berfirman, wa idza massal insana durru. Sebagian besar manusia itu, kata Allah, jika ditimpa satu kemudaratan, suatu musibah yang besar, satu masalah yang besar dalam hidupnya, kata Allah, dia akan datang kepadaku, kata Allah, dalam posisi duduk, berbaring, berdiri, ingat kepadaku, kata Allah. Wa idza massal insana durru da'ana. Mereka berdoa kepada kami, kata Allah, dalam posisi berbaring, duduk, berdiri, ingat kepadaku, kata Allah. Kapan itu? Ketika punya masalah besar, ketika sedang diuji dengan ujian yang berat, penyakit yang tidak kunjung sembuh, ekonomi yang dihimpit dengan hutang dan tidak terbayar, rumah yang akan diambil oleh orang lain karena tidak mampu membayar kontrak, istri yang sakit kanker stadium 4, anak yang mulai kena narkoba, suami yang akan di PHK. Kebanyakan manusia da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman. Kebanyakan manusia ingat padaku, kata Allah, berdoa sambil menangis dalam posisi berbaring, duduk, berdiri. Namun kata Allah, ketika aku hilangkan masalah tersebut, wa idza massal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durra
marra ka'an lam yad'una ila durrin massah. Tetapi manusia itu, kata Allah, jika aku hilangkan semua kesulitannya, aku selesaikan semua masalahnya, aku tolong semua dia punya keperluan, manusia seperti tidak butuh kepada saya, kata Allah. Marra ka'an lam yad'una ila durrin massah, seperti tidak pernah berdoa kepada saya dilupakan oleh manusia, kata Allah. Kemudian kata Allah, kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Itulah kelakuan manusia yang melampaui batas, kelewatan kepada aku, kata Allah. Hadirin sekalian rahimakumullah. Mungkin di antara kita ada yang pernah mengeluh atau berpikir atau terbayang dalam satu benak kita, kenapa ya kok saya sudah berdoa sekian lama kepada Allah, tapi kok Allah tidak kunjung kabulkan doa saya? Kenapa kok saya sudah minta kepada Allah, kala tahajud, kala sholat saya minta, tapi kok sepertinya Allah belum kabulkan? Apakah Allah tidak mendengar doa-doa saya? Nauzubillah. Jawabannya dalam ayat tersebut tadi, seolah-olah kata Allah, jika Anda datang kepadaku ketika Anda butuh saja, aku akan perlambat kabul doaku kepada Anda. Hadirin sekalian, dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita bagaimana supaya kita punya masalah. Dan pasti kita hidup pasti punya masalah. Masing-masing kita berbeda masalah-masalah kita. Ujian-ujian kita berbeda, antara saya dengan hadirin berbeda. Tidak mungkin orang hidup tanpa masalah, tidak mungkin, hadirin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan mati itu untuk menguji kita sejauh mana amalan kita. Nah, ketika kita punya masalah, kata Nabi SAW dalam satu hadis yang mulia, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka fisyiddah. Nabi kasih satu resep kepada kita supaya Allah segera respon doa kita, terutama kita ketika tumpahkan masalah kita, kita curhat kepada Allah, supaya Allah segera respon masalah kita, Allah segera tolong urusan kita. Apa kata Nabi? Ta'arraf ilallahi firraha. Kenalilah Allah, dekatilah Allah, sembahlah Allah, seriuslah minta kepada Allah, perbanyaklah baca Quran, perbanyaklah sholat, perbanyak doa kepada Allah. Kapan? Ketika Anda tidak punya masalah, ketika Anda sedang lapang, sedang banyak duit, banyak rezeki, anak-anak sedang sehat-sehat saja, rumah tangga sedang baik-baik saja, pekerjaan sedang lancar-lancar. Ta'arraf ilallah, kenalilah Allah di saat itu, kata Nabi SAW. Sebab apa? Ya'rifuka fisyiddah. Nanti ketika Anda punya masalah, Allah akan cepat respon masalah Anda. Ternyata kebanyakan manusia punya sifat yang disebutkan dalam ayat tadi. Salah satu sifat buruk manusia, apa itu? Israf, kelewatan, berlebih-lebihan, tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai, hadirin, kita datang ke masjid tunggu masalah besar baru datang berjamaah ke masjid. Masalah besar menimpa rumah tangga kita, datang ke masjid, bahkan pintu belum terbuka sholat subuh, dia sudah ada di depan pintu. Ketika ditanya, Pak, kenapa jam segini sudah ke masjid? Ustaz, saya banyak masalah, Ustaz. Masalah besar, anak-anak saya, istri saya. Kapan itu? Ketika banyak masalah. Ketika tidak ada masalah, tidak terlihat di masjid lagi. Bahkan Jumatan juga masbuk, nggak kelihatan lagi sholat malamnya. Dan ini kata Allah, kadzalika zuyyina lil musrif maka yang aku sangat benci dengan kelakuan manusia model begini. Marilah Allah, pasca Ramadan, selesai Ramadan, jangan sampai selesai juga berjamaah kita di masjid. Selesai Ramadan jangan sampai selesai kita punya tilawah one day one juz, satu hari satu juz. Sampai-sampai kata para ulama, wala takun ramadaniyun walakin kun rabbaniyun. Janganlah Anda menjadi ramadaniyun. Apa itu ramadaniyun? Orang-orang yang kenal kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja.
semangat untuk datang ke masjid hanya Ramadan tok. Tapi jadilah Rabbaniyun, jadilah Anda hamba Allah. Karena hamba Allah, Rabb kita di bulan Ramadan Allah, Rabb kita di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama salaf dulu, bi'sal qaum ya'rifu la ya'rifun Allah illa fi syahr Ramadan. Seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk hamba Allah adalah orang yang hanya kenal kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Pantas kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir surat ke-35 ayat nomor 32. Orang pasca Ramadan itu terbelah, terpecah menjadi 3. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi faminhum muqtasid faminhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir." Allah berfirman, orang-orang mendekat ke Quran, terutama di bulan Ramadan mendekat ke Quran, selepas Ramadan dia akan terpecah menjadi 3 kata Allah. Yang pertama diberikan gelar oleh Allah, siapa mereka? Zalimun li nafsi, orang-orang yang kembali zalim kepada dirinya sendiri. Siapa mereka? Yang tadi Ramadaniyun, dia tidak kenal kepada Allah, dia rajin ke masjid 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, terus 5 waktu di masjid. Kapan itu? Ramadan. Selesai Ramadan, selesai berjamaah di masjid. Ini yang disebut Allah zalimun li nafsi, orang-orang yang tidak ada bekasnya di bulan Ramadan, gagal Ramadan dia. Yang kedua, siapa gelarnya? Muqtasidun, muqtasid, pertengahan. Kebanyakan kita pertengahan, Pak. Siapa mereka? Orang-orang yang kadang semangat lagi, kemudian turun lagi semangat, tapi tidak hilang semangat. Tidak seperti yang pertama, tidak hilang kebiasaan ibadah di masjidnya, tidak hilang kebiasaan baca Quran, hanya persentasinya lebih kurang sedikit. Dan kadang-kadang naik lagi. Kenapa? Karena lingkungan mereka ada di antara orang-orang yang soleh. Makanya ketika iman kita futur, Allah, jangan pernah jauh-jauh dari lingkungan-lingkungan yang soleh. Jangan jauh-jauh dari majelis-majelis ilmu. Itu akan mencas iman kita lagi, semangat lagi. Itulah orang-orang pertengahan. Kadang semangat, kadang turun lagi. Wajar, manusia seperti iman yazidu wa yanqus. Iman kita kadang naik, kadang turun. Ketika sedang turun terasa dalam diri kita, iman kita sedang turun. Dan tandanya apa? Iman kita sedang turun, mudah hadirullah. Ibnu Qayyim menjelaskan tanda iman Anda sedang turun, sedang mau mati iman Anda, tandanya adalah tarkus sholat, nggak peduli dengan waktu sholat, diundur-undur sholat duhur 2:30, asar 4:30, nggak peduli dengan waktu sholat, apalagi di masjid. Itu sudah mulai turun, iman kita sudah mulai mau mati. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, tanda iman Anda turun, karbul Quran, nggak peduli dengan Quran, nggak pernah baca Quran, malas baca Quran. Itu tanda-tanda sudah mulai mati hati kita. Yang ketiga apa? As-sikru. Sikru ini sibuk membuka aib saudaranya sendiri, membuka aib, fitnah, ghibah, namimah. Tanda hati mulai mati. Yang berikutnya apa? Qutbul ulama, benci dengan nasihat-nasihat ulama, nggak mau hadir majelis taklim. Hati-hati, jika Anda sudah mulai merasa seperti itu, ketahuilah iman Anda sedang menuju ke kematian iman. Bagaimana caranya? Buru-buru cari charger, cas. HP kita kalau sudah kuning tidak nyaman makanya, Pak, putus-putus sinyalnya. Apa yang kita lakukan? Kita ambil charger, kita cari untuk mencas HP kita. Demikian juga iman. Jangan jauh-jauh dari majelis taklim, jangan jauh-jauh dari teman-teman yang soleh. Insya Allah akan mencas kita. Itu yang golongan kedua. Yang ketiga, yang paling hebat kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang-orang yang pasca Ramadan tersebut? Sabiqun bil khairati bi idznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Orang-orang yang selesai Ramadan semangatnya terus terpelihara. Dia terus berlomba-lomba dengan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Dia tidak mau kalah dalam urusan agama. Inilah orang-orang yang mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sukses ibadah Ramadannya. Dan orang-orang inilah
yang disebutkan orang-orang yang mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Dalam ayat lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ciri-ciri orang yang sukses Ramadan dan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, berkah Lailatul Qadar ada dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 125. Apa ciri orang-orang yang sukses Ramadan? Dan insya Allah orang yang sukses Ramadan ini dia akan cepat mendapatkan akses bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa-doanya akan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka dan cirinya apa? Allah berfirman dalam surat Al-An'am 125, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Kata Allah, ciri-ciri orang yang aku berikan hidayah dan nempel hidayah itu terus sampai setelah Ramadan, cirinya adalah faman yuridillahu yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Aku akan buat hati orang tersebut mudah, ringan, enteng mengerjakan perintah-perintah dalam agama Islam. Ternyata ciri yang paling gampang kita nilai diri kita sendiri, kira-kira Ramadan saya sukses atau gagal. Lihat, ketika berkumandang suara azan, hayya 'alas shalah, ayo salat, hayya 'alal falah, ayo menjadi orang-orang yang sukses. Kira-kira hati kita berat atau ringan menjawab panggilan tersebut? Kira-kira kaki kita berat atau ringan melangkah ke masjid? Kalau jawabannya insya Allah Ustaz, saya ringan, melangkah ke masjid enteng, tiap 5 waktu saya ke masjid ringan Ustaz, itu tanda Ramadan Anda sukses. Tapi sebaliknya kata Allah, wa man yurid ayyudillahu, barang siapa yang hidayah itu aku cabut kembali oleh Allah. Hidayah itu tidak dibiarkan nempel di kita, Pak Ma'azubillah. Cirinya apa? Ya ja'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Hati Anda akan dibuat nyesek sempit untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berat, nauzubillah, melangkahkan kaki dari rumah ke Masjid Al-Kautsar persis seperti nanjak ke langit kata Allah. Nyesek, berat kaki kita. Malu Pak sama bapak-bapak yang Masya Allah dalam kondisi sakit duduk pakai kursi ke masjid, dan itu pahala jauh lebih besar daripada kita yang sehat-sehat ke masjid dibandingkan dengan yang diuji Allah sakit, jauh lebih besar. Inna idzabil jazaa ma'idzabil bala. Besarnya pahala Allah itu berbanding selaras dengan besarnya ujian-ujian dari Allah. Semakin besar ujian tapi masih istiqomah ke masjid, pahala jauh lebih besar. Hati-hati. Tolok ukur pertama adalah tarkus sholat. Maukah kita penuhi panggilan Allah ketika sholat berjamaah? Itulah tanda sukses ibadah kita. Dan ingat kata Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Jika kau ingat kepadaku, kau utamakan ingat kepadaku, aku akan ingat kepada Anda, apalagi ketika Anda punya masalah. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan kita ini Ramadan terbaik, dan mudah-mudahan Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi orang yang zalimun li nafsi tadi. Barakallahu li wa lakum, qulu qawli hadza wastaghfirullahi wa lakum, wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini khatib akan sampaikan satu doa yang insya Allah jika kita punya sifat seperti yang disebutkan dalam surat Yunus tadi, Allah ampuni seluruh kelakuan kita seperti itu. Mungkin di antara kita ada yang disebutkan dalam surat Yunus tadi, kita datang kepada Allah, tunggu masalah besar dulu baru kita serius berdoa kepada Allah. Jika tidak ada masalah, kita jarang menangis kepada Allah, jarang kita bangun malam meneteskan air mata berdoa kepada, jarang hadirin. Kapan kita lakukan itu? Ketika punya masalah besar, dan itu yang Allah sangat tidak suka pada kita. Dan jika kita pernah melakukan seperti itu, Allah ajarkan satu doa dalam surat Ali Imran 147. Perbanyak baca doa ini. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana
wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampuni jika sikap saya kepada Engkau ya Allah hanya datang kepadamu ketika ada perlu saja ya Allah. Ampuni kelakuan saya ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana. Kita mengaku kepada Allah, kita seringnya datang serius, baca Qur'annya banyak, sholat malamnya banyak. Kapan? Ketika banyak masalah, dan itu maksiat kepada Allah. Ampuni ya Allah kelakuan kami yang seperti itu. Perbanyak doa tadi ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Dalam kelakuan kami, dalam pekerjaan kami sering melampaui batas. Kami sering datang kepada Engkau hanya ketika perlu. Ampuni dosa-dosa kami. Untuk itu hadirin Allah, marilah di khutbah kedua ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan ampuni seluruh aib dosa-dosa kita, masa lalu kita, sekelam apapun masa lalu kita, sekelam apapun lembaran hidup kita. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah kembali menghadap ke Allah dengan membawa hati yang bersih. Sebab hati yang bersih satu-satunya modal kita kembali kepada Allah. Firman Allah, wala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hanya hati yang bersih yang bermanfaat ketika pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.